Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi salama tengun latai salam sahujud karende malempang adil katalino bacuramin ka saruga basengat ka jubata. Harus. Perkenalkan, saya Suherman, dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya dengan NIDN 0020049502 dan NUPTK saya adalah 475-277-367-413-0242. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan unjuk kinerja saya dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, spesifiknya pada bidang pengajaran pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang ditawarkan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Sebagai informasi bahwa mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan diampu di 3 kelas di semester 4, kelas A, B, dan C. Kebetulan saya adalah dosen pengampu pada kelas C. Baik, sebelum saya masuk terlebih jauh, izinkan saya membahas secara umum tentang mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori ekonomi saja, tapi juga memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan, serta mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam bidang keahliannya. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana sih teori ekonomi diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tujuannya adalah agar kemanfaatannya dapat dirasakan secara optimal bagi masyarakat saat ini, esok, dan yang akan datang, seperti itu. Nah, adapun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan ini adalah yang pertama, mampu menguraikan teori ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian mampu mendemonstrasikan konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian mampu mengombinasikan keterampilan teknis dan keterampilan non-teknis dalam penelitian ekonomi, khususnya di bidang SDA dan lingkungan, sehingga mampu menuangkan dalam karya tulis ilmiah ataupun media massa ataupun elektronik. Kemudian diharapkan juga mampu mendiagnosis pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien. Selanjutnya diharapkan juga mampu memformulasikan fenomena atau masalah ekonomi, SDA, dan lingkungan dengan metode estimasi yang sesuai. Selanjutnya diharapkan juga mampu mengaitkan pengetahuan tentang isu terkini dan mendatang yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya, mampu menguasai dan menerapkan kerangka pemikiran hasil analisis untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan terkait isu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan materi saya pada pertemuan 13, di mana sub CPMK yang ingin dicapai dalam pertemuan ke-13 ini adalah menganalisis rencana strategik pembangunan berkelanjutan. Adapun metode pembelajaran nanti yang akan digunakan dalam kelas adalah metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah ini tentunya kita menerapkan juga yang namanya Project Based Learning dan juga Case Method, di mana kalau untuk bobot penilaiannya sendiri di sini kita ada 6 kriteria. Yang kriteria pertama adalah aktivitas partisipatif dalam case method, bobotnya 30%. Kemudian hasil project based learningnya itu bobotnya 30%. Selanjutnya penugasan mandiri dan terstruktur itu bobotnya 5%. Kemudian kuisnya itu bobotnya juga 5%. Sedangkan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester masing-masing bobotnya 15%. Sehingga itulah indikator yang kami gunakan untuk memberikan penilaian akhir kepada mahasiswa kami nantinya. Baik, pada sesi ini selamat menyaksikan video pembelajaran saya yang dilaksanakan di kelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi salamat, salam
Hadir kata Lino, Batu Namin, Kasaruka, Paseda, Kalimata. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sehat semua? Sudah sarapan belum? Nanti kita sarapan di kaki ya. Oke, teman-teman, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Jadi materi kita pada hari ini itu adalah ini rencana strategi pembangunan berkelanjutan. Jadi teman-teman, ini adalah pertemuan ke-13. Teman-teman tentunya sudah banyak ya mendapatkan materi minggu lalu. Sebelum kita mulai pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai? Oke. Sebelum saya masuk ke pertemuan selanjutnya, teman-teman, ada nggak yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Oke, Amdal siapa tadi? Amdal singkatan apa sih? Oke, berarti masih ingat lah ya. Artinya teman-teman masih fresh tentang Amdal ya. Karena Amdal itu apa ya? Pasti selalu ada di tiap proyek yang akan dibikin. Kita mengenai dampak lingkungan daripada proyek, dampak sosial ekonomi juga akan dianalisis seperti itu ya teman-teman. Oke, saya langsung masuk aja kalau itu di materi kita saat ini dengan yang sudah sampaikan di awal tadi. Kalau kita mengenai berkelanjutan, saya akan mulai dari fundamentalnya dulu ya teman-teman ya. Kenapa sih materi ini perlu ada gitu ya teman-teman? Teman-teman, di sini terbagi pasti ya, di sini ada yang Muslim, ada yang Kristen juga ya teman-teman ya. Mungkin ada yang agama lain. Saya akan mengambil kutipan dari ayat ya, dari dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Baqarah bagi teman-teman yang Muslim. Kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang membuat kerusakan tapi mereka tidak merasa. Artinya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia adalah yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan dalam apa? Dalam pembangunan dan lain sebagainya. Itu juga di dalam Injil ya teman-teman yang Nasrani kemudian bisa lihat Yesaya maaf ya. Yesaya 4-6 ya. Bumi mengering dan layu, dunia merana dan layu, bumi yang meninggikan merana, bumi telah dikotori oleh orang-orangnya. Nah, saya sengaja bold yang merah di sini. Artinya memang di situ di statement bahwa orang-orang yang ada di dunia atau manusia-manusia yang ada di dunia adalah yang merusak bumi itu sendiri. Oke, terus di sini itulah dampak yang terjadi kalau kita semuanya melakukan pembangunan yang tidak memikirkan dampak-dampak lingkungan. Ya, akhirnya rusak, terjadi kerusakan. Nah, teman-teman, dari gambar ini, gambar di atas, kira-kira yang paling kelihatan itu apa? Kebakaran hutan ya. Kita kan di Kalimantan Tengah sering ya mengalami itu ya. Hampir tiap tahun misalnya kalau lagi musim kemarau terjadi namanya kebakaran hutan. Itu adalah dampak daripada ada kadang-kadang orang masyarakat ingin membuka lahan. Daripada tebang manual, dibakarlah hutan itu. Nah, itu sering terjadi saat ini. Dan di Kalimantan Tengah teman-teman pasti lihat. Kemudian di kanan atas apa? Banjir ya. Banjir itu biasanya terjadi di kota-kota besar umumnya seperti itu ya. Kenapa terjadi di kota besar? Kadang-kadang pembangunan di kota besar itu tidak mempertimbangkan yang namanya drainase ya. Aliran airnya di mana, kemudian pembangunannya ke mana. Pembangunannya dibikin gedung sebanyak mungkin. Akhirnya ketika banjir datang atau ketika hujan datang, air itu tidak punya jalur gitu ya. Makanya terjadi banjir. Itulah yang terjadi ketika pembangunan tidak mempertimbangkan dampak yang akan terjadi. Kalau gini obat ya dia apa? Hutan gundul ya, ditebang ya, hutan gundul ditebang sama orang-orang untuk proyek tertentu gitu ya teman-teman ya. Nah biasanya orang-orang itu lupa ketika kita menggunduli hutan, pohon-pohon dibotaki atau digundulin ya teman-teman ya. Apa yang akan terjadi? Kanan bawah. Apa yang kanan bawah? Jadi ketika hutan itu semakin lama semakin digerus gitu ya, itu dampak yang terjadi ketika ada volume air yang besar atau ada banjir datang, itu nggak ada yang bisa menahan lagi, pohon-pohon udah nggak ada, yang terjadi itu banjir, dan banjir itu bisa memakan korban manusia juga. Di ilustrasi selanjutnya teman-teman bisa lihat, kiri atas kira-kira apa? Polusi udara di kota-kota besar. Kalau kalian sayangnya memang belum terlalu terlihat ya polusi udara. Tapi kalau teman-teman main-main ke daerah barat sana, ke ibu kota Jakarta, sekarang sudah dari ke Nusantara, teman-teman bisa melihat udara kita di sana itu warnanya abu-abu. Saya baru pertama kali melihat Jakarta tuh udaranya bersih, langitnya tuh biru cerah.
ketika COVID terjadi. Karena memang jarang orang keluar kan, semuanya isolasi mandiri. Nah sekarang untuk kalau sana melihat itu lihat tadinya seperti itu, warnanya abu-abu. Itu berbahaya kalau kita hidup berkelanjutan, bisa membuat ispa infeksi saluran pernapasan. Kemudian yang ke atas kira-kira apa? Oke, tambang. Ketika tambang beroperasi, memang kelihatannya masih normal-normal aja, tapi kalau sudah tidak beroperasi, dia akan memisahkan rongga atau ruang kosong atau lubang kosong seperti itu. Terus apa? Gitu ya. Apakah ditutupi sama mereka yang melakukan pertama? Tidak. Dibiarkan begitu saja. Akan memisahkan permasalahan ke depannya 10 atau 20 tahun yang akan datang. Masalahnya bukan kita yang dapat, tapi adalah orang-orang setelah kita. Mungkin cucu kalian, anak kalian gitu ya, cucu kalian mungkin akan merasakan. Kiri bawah. Nampak? Ada nggak yang sering lihat orang suka buang sampah sembarangan? Yang buang sampah sembarangan pasti adalah manusia-manusia, teman-teman kita, mungkin ada keluarga kita, ada ke dalam kita yang buang sampah sembarangan. Dampaknya adalah sungai kita tercemar. Itu yang sering terjadi saat ini di kota-kota besar maupun kota-kota itu di desa kecil ya, itu yang berbahaya. Kemudian yang kanan bawah, ya betul. Kekeringan akan terjadi ketika nanti memang sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi pohon yang bisa menyerap air. Terjadi kekeringan seperti ini, apa dampaknya nanti ya? Seperti ini pemandangan yang akan kita hadapi di Kalimantan. Di mana Kalimantan kita sebagai paru-paru dunia ya, paru-paru dunia, banyak pohonnya. Kedepannya kalau bisa terus digerus di kebang pohonnya ya, nanti akan terjadi demonstrasi. Nah, makanya teman-teman, ilustrasi pembangunan ekonomi saat ini kita bisa lihat di slide ya, teman-teman, saya sudah berikan juga di video kita materinya. Pembangunan ekonomi saat ini itu mengedepankan namanya ekspansi pertanian, kehutanan juga, pokoknya semuanya yang bisa digerus, semuanya yang bisa menghasilkan uang, semuanya dilakukan gitu ya sama manusia-manusia atau sama industri yang ada di luar tanah. Kemudian pengembangan industri selalu dilakukan dengan pesat. Industri itu cepat sekali begitu. Dalam 5 tahun mungkin Palangkaraya akan bermunculan industri baru. Bukan hanya pendidikan, tapi industri entah mungkin sawit atau mungkin tiba-tiba Palangkaraya untuk pertambangan. Nanti tiba-tiba ada tambang di Palangkaraya. Kalau Katingan, teman-teman orang Katingan di sini? Orang Katingan? Ada ya? Katingan itu banyak tambang-tambang ilegal. Itu yang berbahaya bagi ekosistem hewan maupun manusia di sana. Kemudian pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur kita sekarang ini mau tidak mau memang akan mengorbankan yang namanya kelestarian lingkungan ya teman-teman ya. Pembangunan infrastruktur selalu bangun tol, bangun jembatan, pasti lingkungan itu jadi korban. Entah itu limbah dari pembangunannya, entah itu apa namanya pohon-pohon ditebang dan lain sebagainya, itu yang menjadi fakta saat ini. Kemudian penggunaan energi yang dalam lingkungan. Kita menggunakan energi yang berbahaya bagi lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Limbah-limbahnya lalu lingkungan, berbahaya bagi hewan, berbahaya bagi ikan-ikan di sungai dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kita melakukan pengembangan pendidikan SDM dan kesehatan dengan semangat-semangatnya. Kita melakukan memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa, kita memberikan fasilitas BPJS kesehatan. Tapi ada satu hal yang dilakukan dan kita lupakan, gitu ya. Apa itu? Kualitas lingkungan yang tidak kita perhatikan dengan baik. Artinya kualitas lingkungan itu menjadi korban. Saya nggak tahu kenapa sih lingkungan selalu menjadi korban daripada kecelakaan manusia. Itu adalah spirit daripada mata kuliah ini atau materi ini ya tentunya. Oke, kritik yang muncul adalah dengan adanya pembangunan yang tadi yang kita sudah bahas tadi yang sudah saya sampaikan, kualitas lingkungan jadi menurun ya kalau ada pembangunan yang tidak mempertimbangkan lingkungan ya. Kemudian apalagi kesenjangan sosial, artinya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ya teman-teman. Kemudian perubahan iklim juga terjadi. Sekarang kalian merasakan nggak? Kemarau kok nggak jelas kapan datangnya. Kenapa sih masih hujan terus padahal sudah waktunya kemarau? Itu namanya perubahan iklim. Kemudian teman-teman merasakan panasnya Palangkaraya sekarang udah agak sepanas apa ya? Udah enggak seperti dulu. Sekarang makin panas. Dikit-dikit kita keringat gitu ya, seperti saat ini mungkin teman-teman merasakan panas. Dan itu adalah perubahan iklim. Artinya suhu dunia saat ini memang terkendala dengan perubahan iklim itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu muncullah yang namanya tugas baru yang saya sebutkan tadi, yaitu pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi itu adalah gagasan yang disepakati oleh para pemimpin dunia ya, pemimpin terdahulu, yang mempertimbangkan namanya aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Itu dari
buku aktivitas dari Munasimi tahun 1990. Ya, itu ya. Nanti slide-nya teman-teman sudah punya. Nanti kalau yang ditanyakan silahkan informasi. Nah, di tahun 2000 sampai 2015, teman-teman pernah dengar NDGs ya? NDGs. Yang pernah dengar? NDGs itu Millennium Development Goals. Itu target pembangunan berkelanjutan di tahun 2000 sampai dengan 2015. Teman-teman bisa lihat di sini. Itu ada 8 target ya, ada 8 target. Cuma sayangnya di tahun 2015 ketika NDGs ini dievaluasi, ternyata itu masih menyisakan masalah. Masalahnya apa? Yang pertama adalah masih terjadi ketidakmerataan. Artinya negara-negara maju di sana itu sudah berhasil mencapai semuanya, tapi negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan lain sebagainya yang di Asia, Tenggara, Afrika itu masih gagal mencapai target-target ini. Makanya terjadi kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, gitu ya. Makanya membandingkan antara Amerika dengan Indonesia itu tidak ekor-ekor. Makanya evaluasi itu terus dilakukan. Kemudian ditemukan lagi dua hal. Yang kedua adalah fokus yang terbatas. Fokusnya Indonesia itu masih terbatas di 8 hal. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan data. Datanya masih sangat terbatas. Artinya negara-negara maju dan berkembang itu punya perbedaan kualitas data. Sedangkan kalau zaman sekarang ini data itu terkunci daripada pembangunan ya teman-teman. Kalau kita datanya miss, artinya pembangunan di pusat sama daerah itu nggak sinkron datanya, bisa jadi itu membangun kesalahan ya. Kemudian tata kelolanya yang lemah. Yang kelima adalah kurangnya partisipasi. Kalau dulu kan memang NDGs itu disusun karena negara-negara maju aja yang punya indikator. Negara-negara berkembang itu tidak terlibat dalam menyusun NDGs. Makanya terjadi kegagalan seperti yang tadi sudah disebutkan di beberapa sebelumnya. Nah, makanya di 2015 disepakati SDGs. Pernah dengar SDGs? Apa SDGs itu? Itu tercipta gara-gara gagalnya SDGs yang dibuat di tahun 2000 sampai dengan 2015. SDGs itu, kalau SDGs tadi ada 8 poin. Kalau SDGs ada 17 target yang ingin dicapai. Target pertama adalah tanpa kemiskinan, kemudian tanpa kelaparan, kehidupan sampai dengan target ke-17 itu kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemitraan yang namanya kemitraan itu artinya kolaborasi antara banyak pihak, entah itu pemerintah, entah itu swasta, ya, entah itu akademisi, pelaku usaha, masyarakat adat, milenial, ya, semuanya harus kolaborasi dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Tidak boleh kita hanya mengandalkan pemerintah ya, tidak boleh kita hanya mengandalkan bisnis saja, tapi semuanya harus koordinasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Artinya berkelanjutan adalah masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita 20 tahun ataupun sampai 50 tahun yang akan datang. Karena pembangunannya masih mengandalkan pembangunan yang betul-betul fokus hanya pembangunan ekonomi, mungkin cucu kalian tidak akan menikmati hasil pertambangan kita 20 tahun lagi. Anak kalian mungkin tidak akan menikmati lagi yang namanya sawit kalten gitu ya. Usianya sudah habis. Next mungkin siapa sih pihak yang bisa terlibat dalam pembangunan berkelanjutan dalam negeri? Teman-teman pastinya pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Tadi Kementerian Keuangan mungkin terlibat, kemudian semua kementerian itu ada peran di sini. Kalau kita lihat dari indikator ini, semua kementerian itu bisa masuk, kayak misalnya ekosistem laut, Kementerian Kelautan kan. Kemudian kalau kesehatan itu Kementerian Kesehatan tentunya ya. Oke, kemudian pemerintah daerah. Jangan teman-teman berharap semuanya dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga punya peran dalam pembangunan berkelanjutan. Kemudian sektor swasta itu contohnya apa sih? Perusahaan sawit ya, perusahaan pertambangan yang milik swasta itu juga harus terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Tidak boleh sendiri gitu ya, pemerintah tidak boleh sendiri pemerintah daerah, semuanya harus terlibat. Kemudian masyarakat sipil itu siapa? Kita ya, masyarakat biasa ini itu harus terlibat juga. Jangan sampai kita hanya membiarkan misalnya ada tambang ilegal, itu biarkan aja karena anak kita kerja di sana, kita tidak boleh ikut campur gitu. Padahal itu adalah peran kita untuk mengawasi. Kemudian karena kita kebetulan juga kalian kuliah, saya dosen, kita masuk kategori akademis juga ya. Kita juga punya peran untuk melakukan riset, penelitian agar memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa ini kejadian yang ini solusinya. Bahwa kita hanya sebatas mengkritik tanpa ada solusi ya. Kalau masyarakat sipil mungkin boleh mengkritik tanpa solusi, oke.
penelitian. Oke, kemudian kemitraan. Kemitraan itu adalah poin terakhir. Kemitraan itu seperti yang saya katakan tadi harus berkolaborasi antar semua pihak. Nah, di sini ada kebijakan SDGs Indonesia. Teman-teman nanti boleh scan barcode-nya. Karena ini ada kaitannya dengan tugas-tugas kita, tugas-tugas apa namanya, tugas proyek ya, kita ada tugas proyek ya teman-teman. Kebijakan SDGs Indonesia di scan di barcode yang kiri, teman-teman boleh download, boleh scan sekarang. Kemudian kebijakan SDGs dari NDP, ya teman-teman bisa nanti foto dan scan barcode-nya, bisa download di situ untuk jadi bahan proyek nanti. Nanti di akhir slide saya akan tunjukin tugasnya apa ya. Oke, kalau ini sendiri sebetulnya sampai 2045 Indonesia ini mencapai yang namanya Indonesia Emas. Indonesia Emas dilakukan aja ya, pembangunan manusia dan pemasangan ipteknya harus jalan gitu ya. Kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan pertahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Itu harus dicapai di tahun 2045 yang dikatakan Indonesia Emas. Nah, teman-teman adalah nanti aktor-aktor kuncinya nih. Usia kalian sekarang berapa? Nah, berarti kalau 2045 itu usia kalian itu sudah usia-usia yang sangat-sangat ini lah, produktif sekali. Kalian sudah punya karir, mungkin ada yang jadi presiden ya. Amin ya. Mungkin ada yang jadi apa? Anggota DPR, DPRD. Enggak, masuk ya. Mungkin ada yang jadi bos perusahaan. Nah, tolong teman-teman ini ya. Tolong teman-teman dicamkan baik-baik bahwa kalian semuanya terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Jangan sampai pembangunan yang kalian lakukan itu kalau menjadi pemimpin itu pembangunan yang hanya menguntungkan dompet sendiri dan keluarga-keluarga kita. Jangan sampai seperti itu. Oke, keterkaitan lingkungan transfer teknologi dan informasi dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Tadi saya sekilas aja sih teman-teman ya. Intinya kalau kita ngomongin tentang teknologi dalam lingkungan, tentunya kita pengen teknologi yang kita pakai, yang kita adopsi dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang ramah dengan lingkungan. Jangan sampai yang merusak lingkungan ya. Kemudian kalau kita ngomongin data itu betul-betul harus sinkron ya. Sinkron artinya pusat dan daerah itu harus datanya betul-betul sinkron, tidak boleh ada perbedaan. Misalnya Kalteng kemiskinannya berapa, dilaporkan ke pusat ternyata beda data, itu tidak boleh terjadi. Makanya biar sinkron tentang anggaran permasalahan itu harus betul-betul satu data. Makanya satu data itu penting. Makanya di sini ada BPS ya. Nah, biasanya data itu semuanya sinkron di BPS. Harapan kita tidak ada perbedaan antara setiap data dari pusat maupun daerah ya. Oke, teman-teman, tadi kan saya sudah bilang ada kaitannya dengan proyek kalian ya. Ini adalah proyek yang dikerjakan berkelompok, bukan individu. Nanti teman-teman bentuk 4 kelompok. Kelasnya Mbak Dina mana? Oke, nanti Mbak Dina boleh bentuk 4 kelompok. Boleh nanti dari kelompok yang sebelumnya sudah pernah kita bahas sebelum ini, pertemuan beberapa pertemuan kemarin berpindah itu teman-teman membuat proyek makalah analisis capaian pembangunan berkelanjutan di kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Boleh pilih kota manapun ya yang kalian merasa senang nih. Tim Sukamara, teman-teman nanti mungkin ya fokus membahas tentang Sukamara. Nanti boleh dikaitkan dengan ini ya, kebijakan yang tadi saya tunjukin ya, ada barcode. Nanti ada datanya di sini, boleh kalian gunakan. Atau mungkin teman-teman orang Lampung silakan kalian analisis dari dikaitkan dengan 17 indikator tadi ya. Format tugasnya sudah ada di RPS, teman-teman. RPS-nya sudah pernah saya di beberapa pertemuan sebelumnya. Kalau lihat di RPS saja ini ya, format laporannya, analisisnya tinggal kita sesuaikan dengan materi yang ada. Oke, ada yang bertanya, teman-teman? Sebelum itu. Oke, karena ada yang bertanya, saya anggap semuanya paham. Maka dari itu kita kuis ya, kita kahut ya, kahut time. Silakan teman-teman buka aplikasi kahutnya. Teman-teman buka aplikasi kahut. Sekarang kahut.id ya. Bukan boleh download, boleh juga main gini aja. Langsung buka di Google Chrome masing-masing, silakan. Sudah berubah. Pakai nama sih ya, jangan pakai nama palsu, jangan pakai nama pacarnya juga. Nanti kita ada pertemuan lainnya. Nah, ini akan menjadi
Ayo kita lagi. Novita, cepat. Kalau cepat jawabnya bisa langsung nyari videonya lagi. Ini soal terakhir teman-teman ya. 1, 2, 3 terakhir. Di dalam Al-Quran dan Injil, siapa penyebab kerusakan di muka bumi? Tadi ada jawabnya. Malaikat kan? Gila. Biasanya di sekolah terakhir itu dua quiz ya, jadi nomor 3 nyari nomor 1 bisa jadi baik, kemudian hasil akhirnya. Juara 3 berhasil. Juara 2 juara 1 siapa? Oke, berarti teman-teman yang berkecil hati ya, yang juara ya. Yang juara 1 sampai 3 boleh ganti nanti ya. Kita makan-makan. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa kerjakan dibagi kelompoknya di sini ya. Kelompoknya dibagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, demikian video proses pembelajaran yang telah saya lakukan tadi. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.